Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Subang. Jadi, pagi hari ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mendaftar beasiswa LPDP dengan untuk S3. Betul-betul mendemonstrasikan apa saja yang perlu dipersiapkan dan step by step. Semoga aku bakal share screen. Oke, ini adalah beberapa ketentuan yang sudah aku gabungkan. Pertama, yang perlu dipahami adalah bahwa penentuan jalur S3 dengan PDP itu betul-betul harus dispesifikkan. Karena ada banyak jalur yang bisa ditempuh untuk beasiswa PDP itu sendiri. Misalnya ada jalur dengan uh, ASN, terus kemudian ada jalur khusus untuk putra-putri Papua dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai S3 PDP dengan asumsi regular scholarship tanpa LOA dengan target S2 dalam negeri. Nah, di sini udah aku tulis bahwa deadline-nya itu adalah 22 Juli. 22 Juli ini untuk studinya kita perlu highlight bahwa baik dalam negeri maupun luar negeri S2 S3 LPDP itu akan memakan waktu 48 bulan maksimal. Jadi setelah 48 bulan semuanya harus selesai. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini boleh dari dosen pembimbing tesis, kemudian dari katakanlah semacam atasan ketika dia seperti atasan di kantor atau siapapun yang memang sekiranya mengenal kalian dengan baik. Kalau aku sendiri prefer untuk meminta surat rekomendasi dari dosen pembimbing ketika tesis dulu dan juga ketika S1 karena menurutku secara akademik beliau pasti sudah setidaknya mengamati dan menganalisa bagaimana kemampuan akademikku sehingga menurutku itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika nanti ditanya oleh interviewer begitu. Kemudian untuk S3 usianya sendiri maksimal itu 40 tahun. Tapi bagi dosen ada kekhususan yaitu 47 tahun. Jadi lebih diberikan kelonggaran ya. Kalau untuk jalur umum kan dia hanya 40 tahun. Tapi bagi kalian yang sudah punya NIDN, itu bisa 47 tahun IDN. Kemudian yang ketiga, berikutnya, sorry, bukan ketiga. Yang kelima adalah sertifikat bahasa. Untuk dalam negeri itu sendiri, dia requirement sertifikat bahasa yang bisa digunakan ada ITP dan IELTS ya. Ini sebetulnya masih ada IBT sama satu lagi aku lupa. Tapi di sini, kenapa aku cuma meng-highlight dua ini? Karena menurutku yang mungkin aku bisa terapkan adalah, atau yang mungkin bisa aku kejar, itu di ITP sama IELTS. Karena aku sudah pernah eh, tes ITP sebelumnya, dan ini bisa jadi eh, pertimbangan kenapa kalian memilih sertifikat bahasa tersebut. Artinya, ketika dihadapkan pada banyak pilihan, pilihlah sesuatu yang memang sudah pernah kalian lakukan berdasarkan experience dan kalian tahu. Makanya di sini aku meng-highlight dua ini. Untuk luar negeri itu sendiri, ada dua yang aku highlight, ada IBT sama IELTS. Aku sejauh ini belum terlalu tahu banyak tentang IBT, tetapi kalau untuk IELTS sendiri, bisa sudah sedikit banyak tahu gitu. Jadi kalau saranku untuk kalau memang kalian mengejar untuk luar negeri lebih baik IELTS karena memang ini bisa digunakan juga untuk mendaftar di kampus yang kalian tuju. Kemudian yang ketiga, yang keenam berikutnya adalah komitmen kembali. Ini semacam esai. Jadi nanti kita akan bahas di part berikutnya esai apa saja yang akan ditulis di video lain secara lebih mendetail. Dan berikutnya adalah proposal penelitian. Proposal penelitian nanti aku uraikan lagi apa aja komponen yang harus ada di dalamnya juga. Kemudian terakhir adalah publikasi ilmiah. Ini sebetulnya semacam supporting data aja. Jadi tidak wajib, tapi kalau kalian punya publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan, pengalaman organisasi, volunteering, dan lain sebagainya, kalian bisa masukkan di dalam komponen yang terakhir ini. Jadi data-datanya harus kalian submit nanti ketika seleksi administrasi. Oke, sekarang aku mau membreakdown beberapa yang aku highlight. Berdasarkan seluruh
persyaratan dan ketentuan yang saat ini ada, menurutku heavy atau heavy terberatnya buat aku itu adalah di sertifikat bahasa. Karena so far untuk menempuh studi S3 di luar negeri itu memang punya standar IELTS yang sebetulnya bukan hanya nggak cukup kalau misalnya IELTS hanya 7 gitu, tapi kemampuan bahasa secara verbal, kemampuan bahasa secara penulisan juga sangat diperlukan. Makanya kenapa di sini targetnya adalah S2 DN ketika yang ditargetkan itu di bulan Juli. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu untuk memperbaiki kemampuan bahasa kalian atau improving bahasa kalian, kalian bisa pasang target di bulan Februari. Karena memang LPDP itu kan buka setiap 1 tahun 2 kali di bulan Februari dan Juni. If I'm not wrong itu di bulan antara Februari, Maret atau April gitu. Tapi memang di awal tahun sama di akhir tahun. Nah, tapi yang aku highlight di sini adalah memang kemampuan bahasa. Mengingat kemampuan bahasaku itu masih sangat minim gitu untuk melanjutkan studi S3 di luar negeri. Pun di dalam negeri, aku belum punya sertifikat atau sertifikat ITP itu sendiri. Jadi betul-betul harus diperhatikan untuk sertifikat bahasa. Nah, untuk menindaklanjuti kemampuan berbahasa dan bagaimana cara mendapatkannya, aku kemudian mau range lebih lanjut apa yang harus aku lakukan. Di sini aku sudah melis ada setidaknya satu sih sebetulnya. Cukup langsung menjurus ya ke ILPG ini. This is not endorsement, please. Jadi aku memang tahu ini dari teman. Dia menyediakan providing untuk tes ITP itu offline dan online. Untuk online sendiri dia hasilnya bisa diterima langsung. Jadi misalnya kalian buru-buru untuk mendaftar DN gitu ya. Kalian bisa coba untuk tes di situ karena sertifikat online-nya bisa langsung diketahui hasilnya. Atau kalian butuh untuk melamar kerja dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua yang menjadi concernku adalah berapa cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini itu sekitar 575.000 berbanding dengan IELTS yang butuh cost itu sekitar 3 jutaan, 3 juta 150 setelah aku cek. Dan memang dengan cost yang lumayan cukup ekspensif ya, menurutku akan sangat sayang kalau kita belum mempersiapkan itu dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tes dalam negeri cukup dengan ITP yang biayanya memang jelas lebih murah. Kemudian next adalah kita bahas secara gambaran umum mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian di sini terdiri dari banyak komponen yang harus diisi. Judul sudah pasti, kalian gak mungkin berangkat untuk melakukan penelitian tanpa adanya judul. Kemudian yang kedua, uraian latar belakang. Sebetulnya uh, penulisan proposal penelitian disertasi itu hampir sama dengan tesis atau karya tulis ilmiah lainnya. Komponennya sama, ada latar belakang, juga harus ada rumusan masalah di sini, ya kan? Kemudian ada pertanyaan atau tujuan diuraikan dari rumusan masalah tersebut, sebetulnya tujuan penelitiannya apa, logis tidak untuk diterapkan. Nah, kalau misalnya kalian dari background sosial, mungkin kelogisan itu bisa dipaparkan dengan data-data yang ada saat ini. Misal dengan data persepsi, indeks persepsi korupsi, dengan data tingkat kemiskinan, dengan data lainnya gitu yang bisa mengakomodir bagaimana atau menjelaskan bagaimana kelogisan penelitian yang akan dilakukan. Nah, next adalah metode. Jadi metode ini juga harus diuraikan. Metode apa yang nantinya akan kalian gunakan dalam penelitian tersebut? Apakah akan ada perbandingan dengan negara lain atau seperti apa? Next ada manfaatnya apa? Manfaat ini jangan lupa ditekankan. Manfaat ini bisa kalian bagi menjadi beberapa uh, bagian gitu ya. Dan menurutku manfaat yang paling harus kalian pikirkan dan kalian uraikan adalah terkait manfaat untuk bangsa Indonesia. Gitu. Bagaimana manfaat dalam bidang hukum sendiri? Misalnya bagaimana manfaat penelitian ini terhadap
ilmu hukum di Indonesia. Bagaimana perkembangan, bagaimana penelitian kalian nantinya bisa berkontribusi terhadap perbaikan regulasi yang ada saat ini? Bagaimana perkembangan penelitian kalian nantinya bisa berdampak terhadap masyarakat di Indonesia? Itulah yang harus betul-betul kalian perhatikan dan tekankan. Karena ketika kita apply suatu beasiswa, maka kita harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita dalami, itu betul-betul punya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Entah itu kalian potret dari segi jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya. Itu betul-betul harus dijelaskan secara mendetail dan dan sangat komprehensif. Next adalah kesimpulan dan saran. Mungkin karena ini asumsinya masih dalam tahapan proposal, jadi kesimpulan dan saran yang bisa kalian berikan juga masih berdasarkan basic research yang sudah kalian lakukan gitu, penelitian-penelitian yang sudah kalian lakukan. Jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustaka juga. Itu. Oke, mungkin untuk proposal penelitian, next bisa kita coba berlatih bagaimana menulis proposal penelitian untuk S3 dan mungkin dan bisa juga digunakan untuk S2 gitu. Kemudian yang terakhir, ini ada esai yang aku warnai hijau. Ini ada esai untuk kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Begini, untuk kembali ke Indonesia, ini memang betul-betul harus diperhatikan karena mengantisipasi kalau misalnya pelamar ini adalah uh, menargetkan studi di luar negeri, maka mereka seharusnya bisa kembali dan berkontribusi secara nyata untuk Indonesia seperti apa. Jadi itu yang ditekankan di dalam komitmen kembali ke Indonesia. Nah, bagaimana kalau dalam negeri? Dalam negeri, saya rasa penekanannya ada pada apa yang akan kamu lakukan setelah kamu lulus studi S3. Kemudian, inilah yang nantinya dijabarkan ke dalam 2 poin. Pertama, rencana pasca studi, kedua, rencana kontribusi. Rencana pasca studi ini sebetulnya lebih general, mengingat apa yang akan kamu lakukan setelah studi, misalnya kamu akan menikah, terus juga punya anak, terus kemudian kamu akan mengambil course lagi untuk memperdalam keilmuan kamu, menargetkan untuk masuk Scopus Q1, Q2, kemudian atau pasca studi bisa juga kamu akan mengikuti pertukaran pelajar lagi atau mengambil course lagi di luar negeri, ya, segala macamnya itu bisa kalian uraikan secara timeline terstruktur, uh, timeline ya, cara terstruktur timelinenya, kemudian dan kalian jelaskan bahwa dengan kalian mendalami penelitian dan melakukan studi S3, kalian bisa berkontribusi sebagai seorang pengajar misalnya, atau kalian sebagai seorang CEO, kalian bisa memberikan ide-ide uh, yang lebih kreatif lagi, atau kemudian ketika kalian, ya kebanyakan di Indonesia kalau orang studi sampai S3 itu lebih banyak berkontribusi di bidang akademisi ya. Jadi mungkin nantinya kalian akan berkontribusi untuk pengajaran dan pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Gitu. Next time, mungkin kita bisa ulas lebih lanjut mengenai apa saja persyaratan kontribusinya. Nanti kita bedah poinnya satu persatu. Baik, di sini ada 2 hal yang di-highlight, yaitu yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Untuk yang berwarna kuning itu sendiri, saya rasa ini adalah timeline yang memang sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa untuk apa ya, ini tidak bisa fleksibel gitu karena memang timeline untuk ujian cara ambil sertifikat bahasa itu kan sudah merujuk pada masing-masing provider yang menyediakan gitu kan, lembaga yang menyediakan. Jadi ini kita merujuk kepada timeline masing-masing lembaga. Nah, untuk yang berwarna hijau itu memang ketentuan yang menurut saya heavy-nya cukup harus perlu menguras
fokus sehingga kita beli warna hijau untuk menyatakan kalau dia itu timelinenya mengikuti kita gitu. Jadi next time kita coba buat bagaimana persiapannya by Excel atau lebih lanjut mengupas lagi. Tapi sejauh ini dari kacamata saya sendiri ya, tiga hal atau tiga komponen inilah yang paling penting untuk dipersiapkan menuju S3. Selain daripada publikasi ilmiah yang memang juga menjadi sorotan gitu nantinya ketika interview. Tapi kita coba dulu dari tiga kita coba dulu dari yang paling mudah di seleksi administrasi yang bisa kita usahakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Next time kita balik lagi di video-videoku yang lainnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.